Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Sobari Waluyo Sejati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Kompetensi Guru, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, terhindar dari virus-virus yang menyerang umat manusia di masa pandemi ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para penerus risalahnya hingga yaumil akhir. Perkenalkan, nama saya Destina Amelia Dewi, mahasiswi semester 5 kelas G PAI dari kampus Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama IAINU Kebumen kampus 2 di Wagir Pandan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan makalah saya yang berjudul Strategi Pengembangan Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran secara Virtual di Masa Pandemi. Langsung saja kita ke pemaparan materi. Konsep kreativitas. Istilah kreativitas jarang diartikan secara jernih. Hal ini tentu saja dapat sangat berbahaya. Istilah kreativitas ini kadang-kala membawa kita kepada asumsi yang salah, asumsi yang keliru, sehingga mengakibatkan salah paham. Misalnya saja, menurut sebagian orang, kreatif hanyalah milik orang tertentu, yaitu orang yang memiliki IQ tinggi. Jadi menurut sebagian orang tersebut, kreativitas itu sifatnya given atau tersedia sejak lahir dan tidak dapat dipengaruhi atau ditingkatkan oleh lingkungan sekitar. Namun kreativitas di sini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Thomas Alva Edison mengatakan bahwa kreativitas itu sama dengan 1% inspirasi dan 99% itu kerja keras. Jadi istilah kreativitas di sini bukanlah milik orang tertentu atau yang memiliki IQ tinggi, namun kreativitas di sini dipengaruhi oleh kerja keras. Kreativitas guru adalah kemampuan seorang guru untuk melahirkan sesuatu yang baru maupun mengembangkan hal-hal yang sudah ada untuk memberikan sejumlah pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru yang kreatif kadang diartikan menjadi dua hal, yaitu yang pertama, guru yang mampu menggunakan berbagai macam pendekatan dalam proses pembelajaran, atau yang kedua, guru yang senang melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dalam hidupnya. Jadi guru yang kreatif yaitu guru yang mampu melakukan pembelajaran secara menarik sehingga dapat dipahami peserta didik dan terus diingat. Apalagi di masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara virtual. Guru harus lebih kreatif lagi. Jadi guru yang kreatif adalah guru yang dapat melakukan pembelajaran secara menarik dan dapat dipahami oleh peserta didik. Apalagi di masa pandemi ini pembelajaran dilakukan secara virtual. Hal ini menuntut guru untuk dapat menjadi lebih kreatif. Di pembelajaran secara virtual ini, atau bisa disebut juga virtual learning, itu terjadi karena adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik, keterpisahan jarak dan waktu. Virtual learning mengacu pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas maya yang berada dalam cyberspace melalui jaringan internet. Penerapan virtual learning diajukan untuk mengatasi masalah keterpisahan ruang dan waktu antara siswa dan pengajar. Dan virtual learning terjadi di kelas maya, yaitu secara online dan menggunakan media komputer, laptop, atau notebook, atau HP. Konsep virtual learning dikembangkan bukan untuk menggantikan
pembelajaran tatap muka. Namun bisa saja terjadi penggabungan antara pembelajaran tatap muka dengan konsep virtual learning. Dan hal ini bisa saja pasti akan memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Tetapi biarpun begitu, kita harus bisa menerima pandemi COVID-19 ini dan hidup berdampingan dengan COVID-19 agar aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Begitu juga pendidikan. Karena pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Banyak yang terdampak karena COVID ini, salah satunya di mana proses pembelajaran berubah. Tadinya tatap muka secara ketemu langsung, sekarang menjadi virtual learning melalui daring secara online melewati laptop, netbook, atau HP. Perubahan sistem pembelajaran inilah yang mewajibkan guru harus pandai memilih kompetensi yang dapat dilaksanakan, mendorong guru untuk menjadi lebih kreatif. Pendidikan secara virtual yang dilakukan di rumah dapat berjalan dengan lancar apabila guru mempunyai pedoman yang jelas. Selain itu, guru juga harus dapat berbagi dengan orang tua, memberi pemahaman kepada orang tua tentang konsep-konsep dasar pembelajaran, menyiapkan buku panduan yang ditujukan untuk guru, siswa, dan orang tua. Lalu menyusun RPP yang spesifik berdasarkan ketiga buku panduan tersebut. Lalu menyiapkan video rekaman berupa video simulasi atau contoh yang diperankan oleh guru atau orang pengganti. Di masa pandemik ini, ada 5 hal yang harus dilakukan guru, yaitu yang pertama, guru harus dapat merubah mindset-nya. Lalu yang kedua yaitu penguatan integrasi nilai. Integrasi nilai-nilai pendidikan multikultural. Upaya ini untuk menggabungkan strategi pembelajaran yang baru untuk mengajarkan perbedaan dan kesamaan manusia yang mencakup keragaman ras, bahasa, agama, dan gender. Yang ketiga yaitu merubah paradigma kurikulum yang berbasis kapasitas. Yang keempat, integrasi konten baru dengan cara mengurangi materi yang rutinitas dan menggantinya dengan materi HOTS. Yang kelima, inovasi proses penilaian. Robert Epstein, seorang psikolog dari Amerika, memberikan 4 tips cara untuk melatih kreativitas, yaitu yang pertama, capturing, ide satupun yang terlewatkan. Manusia mempunyai sifat pelupa, maka dari itu biasakanlah diri untuk mencatat. Mencatat ketika ada ide yang terlintas di pikiran, catatlah di HP, atau kalau kita sedang di tempat kerja, tulislah di buku penting, atau di tempat lainnya. Sangat baik sekali kita meluangkan waktu 15 menit tiap hari untuk duduk sejenak atau melakukan aktivitas kesukaan kita untuk mengumpulkan ide-ide dan membawa catatan. Yang kedua, surrounding. Ide-ide kreatif tidak muncul begitu saja dari dalam otak kita, melainkan hasil dari interaksi kita dengan lingkungan. Karena itu, lingkungan fisik dan sosial kita pun sebisa mungkin harus penuh dengan kreativitas pula. Misalnya, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang-orang yang kreatif, atau dengan mengikuti seminar, penyuluhan, dan mengikuti organisasi-organisasi sosial. Yang ketiga, challenging. Banyak orang yang sukses setelah gagal ratusan kali. Maka dari itu, bersiaplah untuk gagal dengan membiasakan diri melakukan tantangan. Ketika hambatan atau rintangan muncul, saat itulah kita perlu ide kreatif. Menentang diri sendiri dengan mencoba menyelesaikan permasalahan yang sulit, itu juga akan membiasakan diri kita menemukan ide-ide kreatif yang tidak terfikirkan sebelumnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, broadening. Orang kreatif harus selalu suka akan hal-hal baru. Orang kreatif harus selalu ingin menambah dan memperluas wawasan. Jangan sungkan untuk mempelajari hal-hal baru,
yang mungkin tidak berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan. Selain 4 tips dari Robert Epstein tadi, ada 3 saran. Yang pertama, jangan biarkan kritik menghalangi kreativitas. Kritik dapat kita gunakan sebagai masukan untuk memperbaiki ide atau mengganti suatu ide dengan ide yang lain. Jangan pernah menganggap kritik sebagai larangan untuk mengumpulkan atau mengungkapkan ide kreatif. Criticism should make you more creative, not less. Kedua, hadapi ketakutan kita untuk gagal. Orang-orang kreatif adalah mereka yang gagal ratusan kali, tapi mereka mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut dan mengubahnya menjadi peluang. Mereka mengubahnya dengan cara mencoba lagi dengan cara yang berbeda dan mungkin lebih baik. Bahkan menurut Epstein, kegagalanlah yang secara langsung menyebabkan kita menjadi kreatif. Yang ketiga, jangan memaksakan diri. Istirahatlah untuk menemukan kembali kreativitas. Banyak karya dan penemuan besar tidak dihasilkan dari begadang berhari-hari, tapi dari mimpi dan keadaan setengah tidur. Kerja keras dan ketekunan memang penting, tapi jadi sedikit juga gunanya ketika otak dan mata kita sulit untuk diajak kompromi. Di masa pandemik ini, pendidikan tidak boleh berhenti, justru tenaga pendidik yang harus meningkatkan kreativitasnya dalam mengembangkan proses belajar dengan diisi materi-materi yang kreatif, sehingga siswa dapat belajar yang baik di rumah melalui metode yang kreatif, dan yang paling penting, kreatif pendidik itu sendiri. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian para audiens dan mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Semoga pemaparan materi tadi bermanfaat bagi audiens umumnya dan bagi saya pribadi khususnya. Terima kasih. Wal akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.